Ya, puji nama Tuhan kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kami sampaikan selamat malam dan selamat beribadah dalam acara penghiburan bagi almarhumah Pendeta Muda Sri Haryati. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau malam ini masih diberi kesempatan untuk bisa menaikkan pujian dan menyembah kepadanya. Nah, malam ini acara kita dari awal sampai akhirnya nanti akan dilayani dari pengurus kita yaitu MPW Surabaya, dan besok pun juga sama. Karena itu biarlah malam ini kita datang dengan segenap hati, dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita juga tidak tahu kapan ajal kita tiba. Tapi yang jelas, cara Tuhan itu sangat luar biasa, terlalu baik buat kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong dan memberkati kita semua. Selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Yabes, yang akan melantunkan pujian bagi Tuhan. Mari Pak, silakan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa pada saat malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan acara malam ini adalah malam penghiburan untuk bagi keluarga Bapak Pendeta Petrus Mujiono, biar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan satu penghiburan, mendapatkan satu kekuatan, mendapatkan satu ketabahan yang untuk menghadapi semuanya ini. Oleh sebab itu kita hadir pada saat malam ini, kita memberikan sebagai dukungan ya untuk kita mendoakan agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan satu kekuatan dan penghiburan. Haleluya. Dan kita akan berdoa lebih dulu ya untuk menyerahkan acara penghiburan pada kesempatan malam ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah saat ini kami ada sebagaimana kami ada bersama umat-Mu Tuhan untuk memberikan suatu penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Tuhan. Bila keluarga Bapak Pendeta Petrus Mujiono mendapat suatu penghiburan daripada-Mu, bila Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, membimbing dan menuntun hamba-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terlebih Tuhan pada malam hari ini, Tuhan sesama jemaat-Mu Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, memberikan satu dukungan, memberikan satu penghiburan karena Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mulai Tuhan ibadah penghiburan malam ini Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kesempatan pada malam hari ini ya kita boleh ada ya saat ini. Semuanya adalah kasih anugerah Tuhan. Ya. Ayat berkata bahwa kita datang dengan telanjang dan nanti kita pergi pulang juga dengan telanjang, dipanggil juga telanjang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selama ada kesempatan, ya, jadilah sebagai hamba yang setia di dalam Tuhan. Ya. Ku tak membawa. Haleluya. Tak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya sebagai merenungan kita. Haleluya. Saat ku kembali ke surga, katakan ku tak membawa. Haleluya.
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan, hati sebagai hamba, haleluya, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, ku tak membawa saat kita datang ke dalam dunia. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Haleluya. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Haleluya. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dan kebenaran sampai selamanya dalam roh. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lagu ini mengingatkan kita ketika kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan kita kembali lagi seperti almarhum juga tidak membawa apa-apa, tetapi hati yang sebagai hamba yang harus kita miliki, tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhir hayat kita. Ya, puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama masih ada kesempatan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Pergunakan sebaik-baiknya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan pada kita. Waktu yang Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, selagi masih hidup dalam dunia ini. Selagi kita masih kuat, manfaatkan kesempatan. Apabila kita sudah tidak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, haleluya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila ku tak berdaya lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Bila hidup ini untuk menjadi berkat, kita renungkan selama kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk Tuhan, melayani Tuhan, manfaatkan. Bila kita nanti sudah tidak berdaya lagi, maka kita sudah menjadi berkat seperti almarhum pada malam ini. Sebagai peringatan bagi kita, manfaatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam ini firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya mengingatkan kepada kita semuanya, terlebih memberikan suatu kekuatan bagi hamba-Nya, bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, Kau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu bila Roh Kudus bekerja malam ini ya Bapa, memberikan suatu penghiburan bagi kami Tuhan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Tuhan. Terima kasih Bapa, juga terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita dihadapkan dalam suasana yang menyedihkan, yaitu suasana duka, khususnya bagi suami, bagi anak-anak, anak mantu, di mana istri yang tercinta, mama yang dikasihi telah
pulang dipanggil Tuhan. Memang di mana ada kematian, di situ ada duka cita. Tapi yang membuat manusia berduka itu sebenarnya bukan kematian, tapi kepergian untuk selama-lamanya. Karena bagi kita orang percaya, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang indah. Karena di balik daripada kematian itu ada kehidupan. Amin. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 di sana dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Memang kita mati secara lahiriah, secara daging. Jasad kita akan dikuburkan besok. Tapi ketahuilah saudaraku, batinia kita, roh dan jiwa kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Kematian orang percaya itu bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kematian orang percaya itu atas kehendak Tuhan. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku tidak akan mengatakannya kepadamu." Perhatikan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat untukmu, anak yang kukasihi, Ibu Pendeta Sri Haryati. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Kepergian Ibu Sri Haryati bukan atas kehendak sendiri, tapi atas kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi Ibu Sri Haryati. Tuhan tidak ingin Ibu Pendeta Sri Haryati ini menderita terlalu lama di dalam dunia ini. Sehingga Tuhan panggil Ibu Sri Haryati untuk menghadap kehadiratnya. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan tidak ingin Ibu Sri terlalu lama menderita di dalam dunia ini. Kalau saya ingat pada waktu kita bertemu dalam pertemuan wisata MBW di Bali, semua teman-teman hamba-hamba Tuhan melihat ibah, kasihan, tapi mau menolong bagaimana? Ya. Karena sudah tidak bisa lagi ditolong. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami semua hamba Tuhan hanya bisa berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan di dalam perjalanan. Saudaraku bisa bayangkan perjalanan itu cukup jauh, ya, sangat melelahkan. Digandeng dengan Pak Petrus, dituntun, lalu capek duduk ditungguin oleh Pak Petrus, saudaraku. Kalau saya lihat Ibu Sri ini istri yang tidak pernah merepotkan. Dia tidak ingin agar supaya suaminya itu ikut merasa sakit. Jadi kalau ditanya mana yang sakit, apanya yang sakit, enggak kok. Ayo ke dokter, enggak. Dia tidak mau merepotkan suami, tidak mau merepotkan anak-anak. Inilah seorang ibu. Tapi begitu cinta kasihnya suami kepada istri, dia selalu menuntun, menggandeng, ya. Walaupun ketinggalan, ditinggal oleh teman-temannya yang lainnya. Tapi mereka berdua walaupun ditinggal, aku lebih pentingkan istri, mengasihi istri. Ya, saudaraku, kasih seorang suami kepada istri. Meskipun saudara melihat saat ini Bapak Petrus tertawa, tapi saudara tidak tahu di dalam hatinya sakit, sedih. Ya, itulah
seorang suami menunjukkan kepada para tamu senyuman karena beliau seorang gembala. Tetap bersuka cita. Itu ditunjukkan oleh jemaat. Tapi saudara nggak tahu di dalam hatinya sangat pedih, ya, sakit. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuhan sangat mengasihi Ibu Sri, sehingga Tuhan panggil Ibu Sri mendului kita semua. Karena kasihnya kepada Ibu Sri, dikatakan boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Tuhan tidak ingin Ibu Sri terlalu lama menderita dalam dunia ini, sehingga Tuhan panggil. Dan ketahuilah saudaraku, kepergian daripada Ibu Sri Haryati ini adalah proses untuk menuju kehidupan kekal abadi, yaitu hidup bersama dengan Kristus. Saudara amini bahwa Ibu Sri sekarang hidup bersama dengan Kristus? Amin. Kematian adalah proses untuk menuju kehidupan kekal abadi. Kalau kematian saat ini yang saudara saksikan ini kematian sementara. Ini proses untuk menuju kehidupan kekal abadi. Dalam Roma 6 ayat 8 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita harus percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Amin ya saudaraku. Jika kita mati dengan Kristus, kita harus percaya bahwa kita juga akan hidup bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu kematian orang Kristen tidak perlu ditakuti, tidak perlu dipertahankan, karena itu semua atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau punya rencana yang indah buat yang meninggal dan juga buat kita yang ditinggal. Berbahagialah kematian orang yang di dalam Tuhan, itu sangat indah saudaraku. Sangatlah berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita harus siap, suatu saat nanti kita akan dipanggil Tuhan, sama seperti Ibu Sri saat ini. Apa yang harus kita pertahankan dalam dunia ini? Kita hidup di dalam dunia ini adalah hidup sementara. Istilah orang Jawa bilang mau mampir ngombe. Kita seorang musafir yang berhenti hanya minum. Dan setelah itu kita mengadakan perjalanan kembali. Dan di dalam perjalanan kita tahu apakah kita tetap selamat atau mati. Tapi itulah kehidupan. Oleh sebab itu setiap kita yang masih hidup, mari kita mau meneladani kehidupan dari Ibu Sri. Setiap jam ibadah selalu hadir, selalu ada duduk di depan. Walaupun menahan sakit, tapi dia tunjukkan bahwa aku seorang istri dari gembala sidang. Aku adalah ibu gembala. Menunjukkan kepada jemaat, walaupun sakit, ditahan sakitnya. Mari kita mau meneladani Ibu Sri yang kita masih hidup ini. Apakah kita mau setia kepada Tuhan dengan kekuatan kita yang masih ada ini? Ibu Sri yang begitu menderita, menahan sakit, masih setia datang mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sehat? Seringkali kita diumumkan jam ibadah, aras-arasan datang beribadah. Bagaimana dengan Ibu Sri yang kita lihat saat ini? Dengan keadaan menderita, masih bisa mengutamakan Tuhan. Kita yang masih sehat, mari kita mau lebih mengutamakan Tuhan daripada kepentingan-kepentingan lainnya. Sebab pada saatnya nanti kalau Tuhan sudah panggil kita, kita akan siap menghadapi kematian itu.
Filipi 1 ayat 23 dikatakan, aku lebih senang pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1:23 dikatakan pergi dan diam bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Oleh sebab itu keluarga yang ditinggalkan, suami, anak-anak, ya, jangan kau berlarut berkesedihan terlalu lama. Karena firman Tuhan mengatakan pergi dan diam bersama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Dan itu yang diperkatakan oleh Ibu Sri. Aku lebih senang hidup bersama dengan Tuhan. Karena di dalam dunia sungguh penderitaan amat sangat berat. Oleh sebab itu Ibu Sri sekarang sudah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup senang, damai, aman sentosa. Suami yang terkasih, engkau tidak seorang diri. Anak-anak yang dikasihi, engkau tidak seorang diri. Tapi ada sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah pengganti daripada istrimu. Dia adalah pengganti daripada ibumu. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sobat yang setia. Di dalam segala susah, di dalam segala apapun yang saudara hadapi, dialah penghibur kita. Dia mengerti akan segala tetesan-tetesan air mata kita. Walaupun badai mengamuk, gelombang menyerang kita di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di saat istri tidak ada bersama dengan kita. Di saat ibu tidak ada lagi bersama dengan kita. Tapi ketahuilah bahwa Yesus Kristus ada bersamamu. Dia adalah teman, sahabat, sobat yang setia di dalam segala hal. Dalam kesusahanmu, dia sanggup menghiburmu. Di dalam segala persoalan apapun yang saudara hadapi, dia ada bersamamu. Yesus setia. Dia adalah sahabat kita di dalam segala susah penghiburkan kita. Haleluya. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kepada setiap kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Biar kita mau tetap setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia datang beribadah kepada Tuhan. Yesus setia, dialah sahabat kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin. Katakan dia sahabat kita. Di dalam segala susahku, dialah penghiburku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Susahku lalu menghiburku. Yang mengerti bahasa
tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terus musik terus bersenandung lagu ini, Tuhan Yesus setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Mungkin di hari-hari engkau bersama dengan istri, engkau bersama dengan ibu yang dikasih, engkau bersunda gurau, engkau boleh menceritakan apa saja, memohon pertolongan, nasihat. Tapi ketahuilah, kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Tidak ada yang dapat dipertahankan. Suatu saat nanti kita akan bertemu dengan istri yang terkasih. Kita akan bertemu dengan ibu yang terkasih. Kita akan bertemu dengan ibu gembala yang terkasih. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri kita sebelum kita menghadap hadirat. Kematian orang percaya atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu kepedihan, penderitaan kita dalam dunia amat sangat berat. Dan Tuhan mau menjemput kita untuk duduk bersanding bersamanya. Kalau kita mati dengan Kristus, maka kita juga akan hidup bersama dengan Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kekuatan penghiburan dari manusia mungkin terbatas untuk keluarga, tapi biarlah penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang kekal abadi. Tuhan Yesus setia, setia. Dia sahabat kita dalam segala sesuatu. Saya undang Bapak Pendeta Bobi Gunawan tampil ke depan untuk menaikkan doa peneguhan renungan firman Tuhan. Menyerah Tuhan Yesus setia. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Dalam segala sesuatu selalu menghiburku, mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai ngamuk dan gelombang menerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya.
Yesus sangat setia dan sangat mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Dia takkan pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan tetap setia di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Ibu Pendeta Sri Haryati saat ini sudah ada di surga. Rumahnya yang amat sangat indah sudah jadi. Dan Ibu Sri di surga, tidak ada tangisan, tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan. Yang ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu, keluarga besar yang ditinggalkan, biarlah jangan bersedih. Janganlah bersusah, karena Ibu Sri sudah ada di surga bersama Bapa Penciptanya. Tuhan, untuk keluarga yang ditinggalkan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dan sukacita. Sehingga keluarga ini Tuhan merasakan kekuatan hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Begitu juga untuk besok, untuk pemakaman selanjutnya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang turut bekerja. Sehingga semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu mengakhiri ibadah penghiburan ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merasa diberkati Tuhan Bapak Ibu. Ya, kami berusaha untuk tegar, ya, karena Alkitab yang mengingatkan kepada kita, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, karena mereka telah berhenti dari jerih lelah. Saudaraku, kalau sedikit kami akan mengenang nanti sedikit pelayanan kami berdua. 30 tahun yang lalu, rencana tanggal 24 Maret itu kami bersama jemaat di sini ada satu kesepakatan untuk menaikkan ucapan syukur 24 Maret yang lalu. Genap 30 tahun dengan berdirinya tempat ibadah dan rintisan kami berdua. Awal dari tidak ada. Kami gak ngecap istri kami, saudara. Memang mengutamakan pelayanan. Anak kami dua selalu saya titipkan di neneknya. Kami berdoa sepelayanan saja. Menurut kami berdua menurut kemampuan. Dengan acara doa puasa di mana kami katakan sama almarhumah ini, selama Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, siap dek, kita berangkat. Terutama kita menimba pelajaran kita akan kita datangi. Itu inti kami begitu. Saudara, tanggal 23 Maret masuk di DR Sutomo periksa. Karena sebelumnya memang sudah sakit-sakitan. Tahun 2002 kalau nggak salah, setelah kami membangun tempat ibadah hampir seperti ini begitu. Belum seluruhnya ya, kayak gitu.
Istri kami jatuh sakit di pinggangnya. Ada orang bilang keropos tulang bunga atau nanahan begitu. Selama 3 bulan di RKZ waktu itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami bersama jemaat hanya doa saja. Waktu itu masih kecil. Puji Tuhan. Tapi karena ketekunan Tuhan Yesus tolong, sebenarnya harus operasi tapi tidak jadi operasi, Tuhan yang mendahului untuk operasi. Berjalanlah dengan baik. Dan tanggal setelah pulang dari pelayanan di Gunung Gangsir, ya bulan Maret kalau nggak salah tanggalnya antara 16 tahun, nanti saudara Tony tahu, habis pelayanan orang tuanya Tony, nggak tahu datang ini Tony. Ya, itu 2 hari kemudian masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit setelah pulang dari Bali, lalu pelayanan di Gunung Gangsir bulan Maret itu, tanggal 23, periksa di situ karena dokter bilang kami periksa di UNER itu ada hubungan dengan penyakit yang lama, begitu. Ya, nah akhirnya tanggal 23 ke DR Sutomo, tanggal 24 Maret sudah resmi masuk di rumah sakit Opnam. Sedangkan di sini akan ada ucapan syukur tanggal 24 Maret itu. Puji nama Tuhan, genap 30 tahun dalam pengabdian kami berdua. Dari nol, dari tidak ada menjadi ada seperti ini. Jatuh bangunnya kami berdua, rintisan kami berdua. Dia sangat dukung kami, sangat dukung kami. Sekalipun kami sederhana, kami berdua. Tapi motivasi kami hanya untuk Tuhan, hanya itu. Kami usaha tegar, kami usahakan tegar. Karena kami pengajar atau kami mendidik sama Jumat, kalau di antara saudara salah satu terpanggil pulang ke rumah Bapak, gak usah sedih, berbahagialah. Kami selalu katakan begitu. Nah kalau kami saat tinggal seperti ini, kami harus usaha ini. Karena kami punya satu keyakinan, Tuhan di pihak kami, dan Tuhan pun juga di pihak istri kami. Dengan sangat berbahagia, sukacita. Saudaraku, sedikit kami tambahkan. Kamis yang lalu, kontrol yang terakhir di DR Sutomo, bahkan dalam setelah ambil obat-obat pulang, dia kepingin nasi kari kambing di daerah Beronggalan, pojok kereta api, pom bensin. Ya wis ayo kita makan di situ, seger dan senang, sukacita dia. Luar biasa Mas, puji nama Tuhan. Baru kali ini aku ngerasa kari kambing enak. Iyo, puji Tuhan, ya kok diulangi lagi lah. Kok kapan-kapan gak usah sering yang ya. Sampai di rumah saudaraku, malam gak makan. Gak makan. Malam-malam gak seperti biasanya saudaraku. Dia hanya haleluya. Nyembah, banyak nyembah dan menyebut Tuhan Yesus, haleluya. Hanya itu saja. Tapi kami perhatikan kok perutnya tambah besar. Mukanya kok seperti ini. Kami mulai berubah saudaraku. Jangan-jangan begitu. Ya wis lah, semuanya kehendak Tuhan. Tidak seperti biasanya menyembah, haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kemudian kami katakan dalam nama Yesus istirahat atau tidur. Sampai pagi sempat istirahat, sempat tidur aku. Saya jenguk, enak. Ya puji Tuhan. Jam 4 pagi termasuk hari Jumat kami aku nang gereja. Iya, aku tak doa, baik. Hanya 1 jam. Jam 5 seperti biasa kami harus masak air. Masak air pikir nanti mandi. Nek tak masak air siap, kok mandi ya ngono. Gak usah Mas. Gak usah mandi. Apa badanku panas. Panas kok kemulan. Makanya gak usah pakai AC lah. Wis gak usah AC-ACan. Kalau ngene mesti AC tok ae. Bertentangan dengan saya. Memang suka aneh gitu. Iya wis gak apa-apa. Wis kira pakai kemul iki. Ganti kemul aku. Oke.
Terus siapa gak mandi? Enggak, berarti tak pateni lo ya, gak usah terus ya. Cuma masak air panas saya buat minum. Ngono ta? Iya. Minum apa teh apa? Enggak. Vitamin sing ndi? Kanji kotak suku. Manis dah enggak 1 sendok kaca gula lah. Iya wes, oke puji Tuhan saya bikinkan suku. Wes ngono tak. Tak masak wes golek mateng makan nasi goreng suku. Minum. Mari terus tidur lagi haleluya, menyembah haleluya. Saya deketi nanti maling ini ayo nang dokter po. Enggak. Nanti terus gini loh. Gak usah nang DR utama gak usah. Selain dulu gini loh. Bisa nang dokter enggak Mas, enggak. Ya wis lah, iya. Manus aku saya ikut. Oke. Kemudian kami setelah masak nasi goreng, anak kami Lis mau kerja. Tanya apa Ibu? Panas loh. Kasih obat turun panas. Oke, bisa. Lalu berangkat, dia tidur lagi, tanya, "Lho Lis mang endi, Mas?" "Ya berangkat kerja." "Lho mari ngeke apa tak bang?" "Iya, berangkat kerja." Pikir, wah gak sadar orang ini. Ya sudah. Kami selesai, tak ajak makan, "Mau Mas?" "Gak makan." "Gak makan?" "Roti-roti?" "Enggak." "Ya wis tak makan dewe ya." "Ya." Jawab si enak, si enak. Oke. Setelah itu, wis, habis itu, wis sampe turu. Aku tak resik ya, ya. Golek sampean kepingin maem, ngomong ya, aku nang nisor sawul tak bersihane. Karena ndak tikus mati aku. Tadi tak cari aneh ya, aku pakai sampean luwe ngomong ya. Iya. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Tapi bergerak tuh, perutnya kok napasnya kok seperti ini. Kami dekati haleluya, dalam nama Yesus, wis tayo nang dokter lah. Kok ngene kok gak nang dokter, ayo nang dokter gak usah jauh-jauh kene lho. Mau Mas aku mau lek mau. Ya wis ya. Ya oke, tak turuti. Oke. Ngikuti suku. Saya betul takluk lah katakan begitu. Menyerah. Kami selalu dengar-dengaran. Iya sudah sih, iya. Saya kata iya wis oke, wis turu meneh. Aku tak resik begitu. Saudaraku, kira-kira jam 11 tak lihat tidur aku. Oh enak sih puji Tuhan. Gak lama kemudian bangun, haleluya. Oh Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Dekati berdiri, duduk cukup. Tenang adik, sampean kok ngene lho, kok gak gelem nang dokter sih. Ayo kok enggak, Mas aku moh. Ya wis tidur aku tidur, haleluya. Jam 12 gak apa-apa. Kemudian kami mandi, lalu jam 2 aku kok gak bangun. Biasanya sering bangun, haleluya, puji Tuhan, haleluya gitu. Loh kok enggak? Chris barusan pulang habis di sini. Ruben dipesan ojo pamitan Bauti, saya pun juga pesan ojo pamitan Bauti turu gak usah, pulang aja. Iya kong. Oke. Gak lama anak Yosi sama anak ngomong, udah lah, ya wes. Saya sama Esra, kong HP kong. Ya wes tak kasih no. Tapi jangan nang Bauti loh ya. Bauti tidur. Iya. Main di depan di ruang tamu. Lalu saya lihat dari kok begini. Kemudian saya masuk kamar. Saya lihat hampir jam 2 begitu. Lalu saya katakan, "Dek, tak pegang. Ayo bangun yuk." Gitu semangat gak makan sih sampean, ayo. Makan apa sih? Tak beli nama Riki. Ayo bangun yuk. Goyak-goyak, lo kok menang. Tangan saya tak taruh di hidungnya. Loh kok gak panas? Lalu tangan kiri megang kakinya, tak pegang gini. Loh kok kaku? "Dik, ayo bangun Dik, bangun." Waduh Tuhan Yesus panggil. Dari situ saya lemes. Ya sudah Tuhan, terima kasih. Mati. Kemudian kami lari ke depan, minta tolong sama tengah depan itu. "Dah tolong ibu lihat dah. Tolong dah. Apa? Mbok delok. Ya apa gitu." Lalu lari dilihat memang sudah gak ada tuh. "Oh ibu mboten enten Bapak ibu, aduh." Udah wangis orang kampung. Yang saya ingat itu. Kalau saya ingat kata-katanya, "Mbah, masa kalau mbah ya mbah." Ya sudah. Dari situ tak pegang. Puji nama Tuhan. Semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Jadi inilah cara Tuhan memanggil istri kami yang kami kasih. Selalu mendampingi kami selama 30 tahun aku. Tuhan, kami usaha tegar. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong, sebelum kita akan
tinggalkan bersama. Kita akan kembali besok jam 10. Kita adakan upacara ibadah yang akhir, pemberkatan di depan rusun, di situ aja. Mungkin sedikit kenang-kenangan, hanya sebagian kecil saja mungkin bisa ditampilkan. Pada waktu kami di Bali, pada waktu kami memperjuangkan di sini, hanya singkat bisa? Tolong sampaikan. Nah, saudaraku. Ini masih sehat, saudaraku. Itu yang di Bali. Waktu santai, kami kasih di rumah. Ayo kita berangkat. Sebelum rakernas, ada pertemuan sama Bapak Tuhan. Kami ajak sebelum rakernas di Bali bulan Februari, sebelumnya itu. Ini masih saja. Lanjutkan, mungkin bisa lanjutkan, singkat saja. Ini masih ada di Bali, ini sedang ulang tahun. Kami suami istri. Terus, hari ini kami dorong, karena gak mampu untuk berjalan terus. Kami hibur, mumpung si adik, mumpung si bisa, ayo tak dorong, gak apa-apa. Jalan-jalan, putar-putar di daerah, mana itu sih? Ada patung Wisnu itu, lupa saya. Nah, ini sudah sehat. Coba sebentar, yang lain dulu. Nah, ini dari Pari tadi orangnya. Nah, ini waktu sakit masuk pertama. Ini tanggal 23 itu di DR Sutomo. Lalu kami kontak-kontak. Mungkin yang di atas itu ya Kapi itu rupanya ya. Oke, terus nah. Lah ini waktu ngajar sekolah minggu. Itu kami gak salah di Jogja kalau gak salah itu. Jadi saya katakan sama dia, selama ada kesempatan untuk bisa pergi, ayo dulu. Maafkan anak-anak saya. Anak-anak sudah dewasa, gak usah banyak pikir. Yang penting kesempatan dan pelayanan lain yang utamanya Tuhan. Hanya itu saja pesan saya. Terus mungkin dia, nah ini pelayanan. Sahabat pelayan harus menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu kami, tak lupa di badan itu, mesti rotok 6 detik. Ya, terus ini hanya sebagian kecil, banyak sebenarnya kenangannya. Haleluya. Nah ini kami masih muda. Tadi selalu ada pertemuan, kami selalu ikut terus. Anak kami saya taruh di neneknya, di Kertajaya. Jadi kalau kami luar kota, kami berdua selalu ikut. Pokoknya kegiatan anak, pokoknya berangkat. Kita punya motivasi gak lain kecuali dengar firman, pemasukan bagi kami. Hanya itu saja. Ya, motivasi kami hanya itu saja. Dengar firman itu berkat bagi kami, pemasukan bagi kami. Wis masalah biaya itu tidak mikir, tapi Tuhan selalu ada dan memberkatinya. Nah ini si muda masuk suku ya. Kami berdua, puji nama Tuhan. Mungkin ada lagi, silakan. Nah ini kawinnya anak kami kayak sini. Nah ini Ruben, ini satu keluarga kami itu. Kerinduan kami semua ingin jadi berkat. Hanya itu saja. Saya ingatkan kepada anak-anak saya, layanilah Tuhan, layani. Sudahlah, orep, apalagi itu, layani. Hanya gitu. Kakak yang tertua katakan, Pak, aku besok jadi donaturnya saja, adik saja yang lanjutkan. Kata begitu, terserah. Pokoknya layani Tuhan. Cintai Tuhan, itu pesan saya, hanya itu saja. Nah sekarang ini ya wis lah, apa cari terserah. Saya hanya merelakan, menyerahkan. Tapi kami selalu berdoa untuk mereka, untuk anak-anak, menantu, cucu. Kami selalu berdoa, jadikan mereka berkat dan berkati. Itu saja doa kami, jadikan mereka berkat dan berkati. Ya, terima kasih atas kehadiran saudara malam ini bisa mendukung dalam doa nantinya. Itu kami sekeluarga. Ya. Puji nama Tuhan. Ya ini mungkin sedang ulang tahun, mungkin ada lagi. Iya, lah ini Ruben, ini gak salah ulang tahun
Apa itu ya? Yaitu. Ya terus pernikahan apa ya apa? Sebentar lagi. Lah ini nggak salah hamba-hamba Tuhan ini. Ini ada jemaat kita ini rupanya ya. Yaitu ada Pak Yunus, Pak Arianto, siapa? Enggak tahu acara apa kalau kumpul-kumpul begini. Di sini tuh. Bamak. Oh Bamak ya. Oh iya Bamak, ada pertemuan Bamak wilayah utara. Iya betul, wilayah utara. Puji nama Tuhan, ini ada salah satunya Pak tadi Bobby. Tadi ya puji Tuhan, makasih Pak. Itu ada hamba Tuhan yang lain mungkin. Terus mungkin ada lagi? Enggak ada. Iya. Oke. Iya ini sedikit kenangan yang bisa kami sampaikan. Tapi belum, dulu pernah kena berapa tahun kami tayangkan awal berdirinya gedung gereja ini. Tadi masih ada pohon-pohon, masih sawah-sawah pernah dulu. Ya, dan biarlah malam ini sedikit kenangan yang kami sampaikan kepada saudara biar menjadi berkat. Selain daripada itu kami mohon tetap dukungan doa agar kami tetap kuat dan kami memang berjanji sampai akhir kami mau tetap melayani Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus MPW Surabaya yang telah melayani kami, baik leader maupun firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalasnya dan memberkatinya. Tadi MPD-nya datang untuk menyampaikan sesuatu, ucapan terima kasih dan bela sungkawa. Kami pun juga ucapan terima kasih, baik dari Tulungagung, Kediri, Ari tadi. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan tetap tolong kepada kita semuanya. Sebentar kita mengakhiri bersama, dan kita akan ketemu besok yang terakhir, jam 10. Ya, jam 10 tet kita awali, nggak jauh, hanya di depan situ tuh. Mungkin hanya jalan saja, mungkin sudah berkendaraan tinggal saja di sini. Kami sudah siapkan orang-orang yang mengawasi kendaraan saudara. Ya, tadi nggak jauh di rusun sebelahnya gitu. Kalau memang itu ada waktu besok yang terakhir, Tuhan Yesus tolong memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita malam ini. Dan sekali lagi kami atas nama keluarga besar mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudaraku sekalian malam ini yang ikut ibadah atau ikut wilasungkawa dengan dipanggilnya istri kami ke pangkuan Bapak di surga. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Selain dari Bamak, Pak Bobi, mungkin ada hamba Tuhan yang lain, siapa? Dari Bamak ada? Kalau Pak Samuel biasa mungkin, maksud kami begini, kalau ada silakan tampil ke depan untuk berkenankan doa berkat, maksud kami begitu. Kalau enggak ada, siapa? Pak Harun, oh ya Pak Harun, maaf Pak Harun. Oke, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, kemudian Bapak Harun, Bapak Pendeta Harun dari Beratang. Ini dulu wakil MPD, ya puji nama Tuhan, Tuhan berkati.
surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, kami berserta dengan sidang jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Boleh di tempat ini ya Tuhan, menaikkan segala puji dan syukur, mendukung akan doa kami ya Tuhan, untuk keluarga yang sudah ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, bahwa penghiburan yang dari Engkau adalah penghiburan yang sejati. Itu akan memampukan keluarga yang ditinggalkan senantiasa bersuka cita di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini sidang perkabungan akan kembali ke rumah masing-masing. Bapa dalam surga, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati keluarga di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati sidang jemaat. Berikan kekuatan ya Bapa, supaya besok pada hari pemakaman ya Tuhan, Engkau beracara di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, arahkanlah wajah-Mu untuk menyinari kami, memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Bahkan ya Tuhan, sukacita ada dalam keluarga di tempat ini ya Bapa. Sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih Roh Kudus-Nya yang memimpin kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih banyak.